Oke, halo guys, kembali lagi dengan saya Jordan dari iFixit. Sebelumnya kita mohon maaf banget ya, karena udah lama banget kita nggak upload video dikarenakan kita sedang ada renovasi aja, dan ini udah selesai. Dan renovasi ini pokoknya semuanya ini berkat kalian, karena support kalian juga yang udah subscribe, yang udah nonton, dan yang udah nge-like juga, udah nge-share juga. Jadi kita benar-benar berterima kasih banget buat kalian semua. Dan langsung aja ke videonya. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara memilih MacBook second dengan kondisi yang masih bagus. Jadi di video ini kita akan ngasih kalian tips-tips cara milih MacBook second dengan kondisi yang masih bagus. So, stay tune ke videonya. Pastinya nih guys, kalau kalian itu pengen beli MacBook second itu kalian pasti banget nih pengen MacBook dengan kualitas yang masih oke, tapi dengan harga yang atau budget yang kurang ya, karena budgetnya karena MacBooknya second. Nah, sekarang aku akan ngasih tahu ke kalian gimana nih caranya ngecek MacBook tanpa harus dibongkar, hanya melalui software aja, tapi itu kualitas bisa menentukan kualitas dari MacBook tersebut. Yaudah, yuk langsung aja kita mulai dari tips yang pertama, yaitu tips dengan kondisi cek fisiknya dulu. Untuk pengecekan fisik itu bisa dilihat dari keadaan MacBook yang ingin kalian beli, apakah ada dent di MacBook tersebut atau tidak. Lalu cek juga setiap sudut apakah ada noda atau lecet pada MacBook, dan cek juga apakah ada indikasi atau tanda-tanda bahwa MacBook tersebut pernah jatuh. Nah, kalau semisal MacBook yang ingin kalian beli itu dari fisiknya mungkin dari tidak ada dentnya atau tidak ada lecetnya, terus tidak ada indikasi atau tanda-tanda pernah jatuh, itu kalian bisa lanjut ke tips yang kedua, yaitu pengecekan monitor atau LCD-nya. Untuk LCD kalian bisa cek ada garis flicker atau tidak pada LCD-nya, lalu adakah shadow atau tampilan hitam yang ada pada LCD MacBook yang ingin kalian beli, atau kalian juga bisa cek pixel warna yang ada pada YouTube ya. Nah, semisal MacBook kalian itu udah nggak dead pixel, nggak ada yang dead pixel, dan udah nggak ada yang bergaris, berarti MacBook yang ingin kalian beli itu bisa dibilang monitornya aman. Tapi nih guys, kalian harus ingat juga kalau monitor itu juga ada kamera depannya. Ini biasanya paling sering lupa nih buat dicek nih. Jadi untuk tips yang ketiga, yaitu pengecekan bagian kamera depan. Nah, untuk orang awam pasti jarang banget ngecek yang namanya kamera depan. Padahal ini sangat penting ya. Kalian bisa cek kamera itu normal atau enggak itu menggunakan aplikasi yang namanya PhotoBooth. Karena jika kameranya rusak, itu kita nggak bisa ganti cuman kameranya aja, tapi kemungkinan bisa diganti dengan satu set LCD-nya. Oke, berarti kalau semisal MacBook yang ingin kalian beli itu kamera depannya berfungsi dengan baik, bisa dibilang monitor dari MacBook tersebut kualitasnya masih bagus banget, atau bisa dibilang masih normal. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau dari segi monitor udah normal, berarti kita lanjut yang keempat, yaitu pengecekan pada bagian keyboardnya. Jika pengecekan keyboard dan backlight-nya, kalian bisa cek keyboard dahulu ya pada pengaturan. Di situ kita bisa cek keyboard satu persatu. Nah, untuk backlight-nya itu kalian bisa cek dengan menekan tombol F5 dan F6. Jadi nanti backlight-nya itu akan mati dan hidup. Itu untuk mengecek ya. Oke, langsung aja kita coba cek keyboardnya dengan menggunakan aplikasi Note. Jadi di sini kita coba cek mulai dari angka dulu 1 sampai 0, kemudian simbolnya juga jangan lupa dicek. Kemudian untuk hurufnya juga jangan lupa dicek. Jadi ketika semuanya itu normal, nggak ada kendala, berarti bisa dibilang keyboardnya tuh normal ya. Kalau semisal keyboard dan backlight-nya itu aman di MacBook tersebut, kita lanjut ke tips yang kelima nih, yaitu pengecekan pada bagian trackpad-nya. Lalu untuk trackpad itu kalian bisa cek dengan cara matikan terlebih dahulu tap to click pada pengaturan, apakah klik pada bagian keyboard itu berfungsi atau tidak. Biasanya kita terlena dengan adanya tap to click, padahal trackpad kliknya itu tidak berfungsi. Nah, di sini kita harus lebih jeli ya untuk pengecekan pada bagian trackpadnya. Coba kalian dengarkan bunyi klik dari trackpadnya. Nah, jika dirasa trackpad itu nggak ada masalah, nggak ada kendala, berarti trackpadnya bisa dibilang masih normal. Yaudah, kita lanjut ke tips yang keenam, yaitu pengecekan WiFi card dan Bluetooth-nya. Nah, untuk Bluetooth dan WiFi card, kita bisa cek WiFi dengan cara konekkan dengan WiFi. Jika tidak mau connect dan tidak ada pilihan WiFi saat kita on kan,
itu bisa jadi kerusakan pada WiFi cardnya. Dan untuk Bluetooth-nya kita juga bisa cek dengan cara konekkan dengan speaker atau device lainnya. Jika sama tidak bisa connect, kemudian kemungkinan adalah Bluetooth-nya, namun bisa connect dan tidak ada trouble, itu kemungkinan Bluetooth-nya itu berarti normal ya. Nah, ternyata MacBook yang ingin kalian beli itu Bluetooth-nya normal, Wi-Fi-nya juga bisa connect, berarti juga normal. Nah, kita lanjut aja langsung ke tips yang ketujuh, yaitu pengecekan pada bagian port. Untuk pengecekan port, kita bisa cek mulai dari port HDMI, port USB, port charger, port lightning, port headset, port LAN, khususnya untuk port LAN ya, kalian kalau bisa dicek ya. Nah, kalau fungsi semua port itu normal, berarti kita lanjut ke tips yang ke-8, yaitu mengecek baterai dengan menghitung baterai cycle count dari MacBook tersebut. Untuk baterai kita bisa cek di pengaturan preference pada bagian cycle count, apakah baterai itu masih di bawah 500 cc atau tidak. Karena baterai MacBook itu sama halnya dengan baterai iPhone ya. Jika cc-nya itu sudah di atas 500, biasanya performa baterai akan menurun walaupun tidak begitu terasa pada saat pemakaian. Namun performa baterai itu sangat akan terasa jika kalian mau untuk pemakaian sehari-hari ya. Dengan kinerja berat pasti akan terasa baterainya itu akan cepat habis atau boros. Nah, semisal kalian udah ngecek nih kan dari kondisi fisiknya sampai dengan baterai cycle count dan semuanya aman, ini adalah tips yang terakhir, yaitu tips dengan mengecek harddisknya. Itu ada dua ya. Yang pertama menggunakan disk utility atau dengan aplikasi pihak ketiga yaitu bernama Blackmagic. Lalu yang terakhir adalah harddisk, itu bisa dicek menggunakan disk utility pada fitur First Aid. Nah, jika kita gunakan fitur tersebut dan hasil analisanya itu mengidentifikasikan normal atau centang hijau, maka harddisk tersebut bisa dikatakan normal. Namun jika analisis reportnya itu berwarna merah, kemungkinan harddisk tersebut tidak normal. Nah, untuk pengecekan dengan fitur ini diperlukan waktu sekitar 1 menit sampai 2 menitan. Namun jika lebih dari 2 menit, bisa jadi harddisk tersebut malah sudah sangat lambat untuk menjalankan sistem operasi. Kalian juga bisa cek dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga yang bernama Blackmagic. Untuk aplikasi ini kalian bisa download, linknya ada di deskripsi. Kemudian caranya gampang banget, kalian tinggal pencet speed test. Di situ kalian bisa ngetes kecepatan dari harddisk. Di sini ada menu write dan read. Nah, di sini jika harddisk kalian itu dalam performa yang baik, itu biasanya akan berwarna hijau. Nah, seperti ini, dan ini adalah proses read-nya itu akan terbaca juga. Jadi di sini akan membaca proses dari harddisk tersebut, apakah masih bisa dibilang normal atau tidak, atau bisa dibilang ini bisa menjalankan sistem operasi itu dengan baik atau tidak di aplikasi ini. Nah, jika dari ke-9 tips ini sudah diterapkan pada MacBook yang ingin kalian beli, dan MacBook yang ingin kalian beli itu nggak ada masalah sama sekali, dan kemungkinan besar MacBook kalian itu dalam kondisi yang masih bagus. Tapi silakan komentar di bawah, mungkin ada beberapa orang yang punya tips lagi, jadi kita bisa tahu juga, dan bagi yang baru nonton juga bisa lihat juga komentar kalian. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya. Atau kalian yang udah pernah beli dan pengen share pengalaman juga bisa langsung komentar di bawah ya. Oke, kayaknya segitu aja sih video kali ini. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton, dan jangan lupa nih subscribe channel iFixit dan aktifin juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update video selanjutnya dari channel kita. Dan ya, kita udah sampai 1000 nih. Ya, besok ke depan bisa sampai 10.000 lah ya. Oke, terima kasih banyak buat yang udah nonton. See you next time and goodbye.